DPR dan pemerintah sepakat dalam Undang-Undang ASN ini jangan sampai ada penelantaran tenaga honorer, apalagi yang telah bertahun-tahun mengabdi. Justru mereka ini yang diprioritaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi atau kabar baik dari Ketua DPR RI. Teman-teman sudah pasti tahu, yaitu Ibu Puan Maharani. Nah, di sini ada kabar gembira dari beliau terkait rekan-rekan atau honorer yang sudah lama mengabdi atau memberikan atau berkontribusi kepada negeri ini. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita lanjut saja ke info intinya. Ada angin segar. Puan Maharani meminta honorer jangan gelisah lagi. Informasinya di hari ini, Kamis 5 Oktober, teman-teman ya. Jangan gelisah lagi. Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan pernyataan terkait pengesahan RUU atau rancangan undang-undang tentang penggantian atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menjadi undang-undang. Jadi sebenarnya kita tidak perlu lagi mengatakan rancangan undang-undang, teman-teman ya, karena itu sudah bukan lagi rancangan, namun sudah menjadi undang-undang per 3 Oktober 2023. Sejumlah poin penting disampaikan Puan Maharani, antara lain Undang-Undang ASN 2023 mengatur transformasi di tubuh ASN sebagai abdi negara dan memperbaiki kesenjangan talenta nasional. Salah satu isu krusial dalam Undang-Undang ASN 2023 ialah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN atau honorer yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang dan mayoritas berada di instansi daerah. Itu pun berdasarkan data daripada pendataan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Selain daripada itu, kata Puan Maharani, undang-undang ini disahkan sebagai solusi agar daerah 3T yang tertinggal, terdepan, serta terluar mendapat pelayanan publik yang baik. Puan kemudian mengungkapkan bahwa hadirnya undang-undang ASN yang baru juga menjadi dukungan DPR terhadap percepatan pengembangan kompetensi ASN. Dikatakan, pengembangan kompetensi ASN menjadi kunci peningkatan kualitas pelayanan untuk rakyat. Nah, itu teman-teman ya. Pengembangan kompetensi kini bukan lagi hanya sekedar hak bagi aparatur sipil negara, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Ini disampaikan oleh Puan Maharani dalam keterangannya pada hari Rabu 4 Oktober. Honorer jangan lagi gelisah. Lebih lanjut, Puan Maharani mengatakan, dukungan DPR melalui pengesahan Undang-Undang ASN diperuntukkan bagi tenaga honorer yang sedianya akan dihapuskan per 28 November 2023. Teman-teman ya. Puan menilai, Undang-Undang ASN memastikan adanya perlindungan bagi tenaga honorer dari bentuk PHK massal. Bagi tenaga honorer, saya berharap undang-undang ini menjadi angin segar dari kegelisahan mereka karena sempat ada wacana pemberhentian pada November 2023. Nah, ini tepatnya di tanggal 28, teman-teman ya, berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Pan RB. Undang-undang ASN akan menjamin seluruh tenaga honorer untuk tidak di PHK. Undang-undang ASN ini menjadi awal komitmen DPR untuk terus mendukung tenaga honorer sehingga bisa terus bekerja bagi negara. Nah, di sini berdasarkan data BKN menyebut jumlah tenaga honorer di Indonesia per tahun 2023 mencapai 2,3 juta, teman-teman ya. Luar biasa, 2,3 juta. Dari jumlah tersebut, 1,8 juta orang bekerja di instansi pemerintah pusat dan 500.000 orang bekerja di instansi pemerintah daerah. Dalam pembahasan bersama pemerintah, DPR selalu mendorong agar tidak ada PHK massal yang dapat merugikan bagi para tenaga honorer. Puan menyatakan DPR selalu menegaskan agar pemerintah mengubah status tenaga honorer menjadi ASN atau P3K. DPR dan pemerintah sepakat. Nah, ini teman-teman ya, DPR dan pemerintah sudah sepakat. Pemerintah dalam artian yaitu dari Kemenkumham, dari
Pan-RB dari BKN dan Kemenkeu. Di mana dalam undang-undang ASN ini jangan sampai ada penelantaran tenaga honorer, apalagi yang telah bertahun-tahun mengabdi. Justru mereka ini yang jadi diprioritaskan. Jadi yang telah bertahun-tahun mengabdi, justru mereka ini yang diprioritaskan. Diprioritaskan jadi apa? Kalau bukan ASN PNS, maka dia menjadi ASN P3K. Nah, itu teman-teman ya, intinya mereka akan jadi prioritas. Dan itu katanya disepakati oleh dalam undang-undang ASN ini. Supaya honorer tidak ada yang terlantar seperti itu. Oke, kita lebih lanjut mengecek. Puan berharap hadirnya undang-undang ASN akan membawa perubahan yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga ASN dan mendukung tenaga non-ASN yang berperan besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi ini adalah hal baik yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR terkait penyelesaian honorer ini. Bahkan Puan Maharani mendorong teman-temannya agar yang sudah lama mengabdi atau yang sudah bekerja lama itu diprioritaskan untuk menjadi aparatur sipil negara. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita juga tinggal menunggu peraturan pemerintahnya atau PP-nya atau peraturan turunan daripada undang-undang yang baru disahkan tersebut. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rapat paripurna 3 Oktober 2023, revisi Undang-Undang ASN diharapkan mampu menjadi payung hukum dalam penyelesaian masalah tenaga honorer. Anggota Komisi 2 DPR RI Heri Gunawan menyampaikan revisi Undang-Undang ASN mengatur kelembagaan ASN serta penataan dan penyelesaian tenaga honorer. Dalam RUU tersebut, status tenaga honorer wajib dihapus paling lambat pada Desember 2024 mendatang. Dengan adanya RUU ASN, tenaga honorer akan mendapat perlindungan dan kejelasan status dari pemerintah. Kami berharap tidak ada lagi yang namanya perbedaan antara tenaga honorer ataupun tenaga ASN yang dalam artian tanda kutip PNS seperti itu. Pada intinya kami meminta kepada pemerintah termasuk juga pengaturan tenaga paruh waktu yang ada di tenaga honorer ya tentunya harus sesuai dengan kesejahteraannya dan hidup dan penghidupannya. Yang pasti kami berharap sampai Desember ini 2024 tenaga honorer harapan kami sudah ada lagi tidak ada lagi P3K, tidak ada lagi tenaga honorer, semuanya dianggap ASN seperti itu.